Dibutuhkan warisan yang senantiasa mendampingi mereka dalam mensikapi harta, mensikapi dunia. Warisan apa? Warisan keimanan. Makanya ketika Allah katakan wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, hendaknya takut kepada Allah orang yang meninggalkan anak keturunan setelahnya itu dalam keadaan lemah sehingga membuat dia khawatir akan kesejahteraannya. Allah berikan dua nasihat, dua pesan di akhir ayat. Allah letakkan di akhir ayatnya, falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Jadi untuk mewariskan kepada anak keturunan kita itu warisan harta dan warisan keimanan, warisan ketakwaan, sehingga nanti mereka mengikuti kita dalam keimanan dan harapan terbesarnya, cita-cita terbesarnya adalah kita bisa dihimpun lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, di dalam surganya. Caranya bagaimana? Caranya dua itu. Falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Yang pertama, falyattaqullah. Hendaknya orang tuanya bertakwa kepada Allah. Takwa itu maknanya apa, Bu? Takwa itu definisi secara syar'i artinya apa? Imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, gitu kan? Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Tapi kalau kita sederhanakan makna takwa dalam satu kata itu artinya apa? Pernah Umar bin Khattab itu bertanya kepada Imam Masjid Nabawi di zamannya. Jadi Imam Masjid Nabawi di zaman Umar bin Khattab itu namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, penulis wahyu dan seorang sahabat yang sangat cerdas. Jadi Imam Masjid Nabawi ketika itu. Terus Umar datang ke Masjid Nabawi, terus tanya kepada Ubay, "Wahai Imam, wahai Ubay, apa sebenarnya makna takwa menurutmu?" Kata Umar ketika itu, takwa itu sendiri menurutmu apa sih? Jadi sahabat itu kalau kumpul yang dibicarakan hal-hal yang bermanfaat, syarat ilmu, berfaedah. Kumpulnya itu tidak membicarakan orang lain, tidak buang-buang waktu, ya, tidak menggibah saudaranya, ya, tapi apa? Membicarakan tentang ilmu. Nah ini Umar tanya ke Ubay, "Wahai Ubay, yang kamu tahu tentang takwa itu apa? Jelaskan padaku." Coba cara penjelasannya Ubay ini luar biasa. Takwa menurutmu apa? Kalau kita kan takwa iyo mengerjakan perintah, menjauhi larangan, definisi umum. Tapi lihatlah cara Ubay bin Ka'ab menjelaskan tentang makna takwa ini. Apa kata Ubay? Bertanya kembali kepada Umar. Ya. Jadi salah satu tips untuk menghindari perdebatan itu apa? Ketika Anda ditanya, jangan jawab pertanyaan itu. Tidak ada perdebatan, tapi balik tanya. Gitu ya. Jadi kalau dalam perdebatan diskusi, kalau Anda ditanya, pertanyaannya menohok Anda, jangan dijawab. Tapi apa? Balik tanya ke dia. Bagaimana menurutmu takwa? Nah, menurutmu apa takwa? Gitunya aja. Ya kan? Tapi tidak begitu. Ubay bin Ka'ab seorang ahlul hikmah. Apa kata Ubay bin Ka'ab? "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di sebuah jalan yang cahayanya remang-remang, dan di jalan itu kau tahu banyak binatang buas, banyak lubang-lubang, banyak onak dan duri. Pernahkah kau berjalan di tempat seperti itu?" Maka Umar katakan, "Pernah wahai Ubay." Lalu Ubay tanya ke Umar, "Lalu apa yang hendak kau lakukan ketika berjalan di tempat seperti itu?" Jalannya gelap, hanya ada sinar sedikit, terus jalan itu penuh onak dan duri. Apa kata Umar ketika itu? "Ya kalau aku jalan di tempat itu aku berhati-hati." Maka kata Ubay, "Pak, itulah takwa." Takwa itu berhati-hati. Takwa itu apa? Berhati-hati. Sama orang tua itu ketika disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan bahwa warisan yang diberikan kepada anaknya bukan hanya warisan harta, tapi juga warisan nilai-nilai keimanan kepada pasangan dan anak-anaknya, maka yang pertama itu dia harus bertakwa, harus berhati-hati. Berhati-hati dalam masalah apa? Berhati-hati dalam berbuat dan bertutur kata, ini yang pertama. Berhati-hati dalam berbuat dan bertutur kata. Bentuk kehati-hatiannya apa? Bentuk kehati-hatiannya dia betul-betul tahu
betul-betul merasuk dalam dirinya ini sifat muraqabah kepada Allah. Bahwa Allah itu senantiasa mengawasi setiap tindak tanduk perbuatannya, setiap perilakunya, setiap ucapan tutur katanya, semuanya diawasi oleh Allah. Dia mengibaratkan hidup ini tuh seperti dirinya itu bak bintang film, yang kamera itu selalu menyorot kepada dirinya dan direkam oleh Allah. Dan kameranya Allah, CCTV-nya Allah itu tidak pernah kehabisan baterai dan tidak pernah kehabisan memori. Raqibun atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz yang kita keluarkan dari lisan kita kecuali pasti sudah dicatat oleh malaikat raqibun atid. Kita tahu bahwa Allah mengikrarkan dirinya ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan Allah lah zat yang mengetahui mata-mata yang berkhianat. Jadi ibu-ibu itu kalau melihat temennya bajunya baru terus ngelirik, mampu nih mampu toko urung diumbahi. Nah misalnya begitu, itu lirikan mata kita. Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur. Apapun yang ada dalam hati kita Allah tahu. Maka sifat muraqabah itu yang akan menjaga kita. Betul-betul berhati-hati kita dalam amalan kita. Semua yang direkam oleh CCTV-nya Allah, oleh kameranya Allah yang tidak pernah kehabisan baterai dan memori tadi akan diputar kembali nanti di hari hisab. Dan yang melihat bukan hanya orang-orang di kota kita, tapi seluruh manusia melihat apa yang kita lakukan. Dan disitulah Allah meminta pertanggungjawaban untuk setiap orang yang filmnya ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keadaan umumnya orang-orang nanti di padang mahsyar, di akhirat, kata para ulama, mereka keadaan umumnya itu apa? Keadaan umumnya mereka malu sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ditampakkan proyektornya. Ditampakkan filmnya itu semua dalam keadaan malu. Sememalukan apa? Sememalukan penampilannya di depan kamera. Kan tidak ada kan seorang artis, aktor ketika ada di depan kamera, ya kan? Dia itu penampilannya seadanya, kan tidak ada. Mesti di make up dulu, make up artis. Terus skripnya dihafalin dulu. Kalau salah diulang sampai puluhan kali. Agar apa? Agar betul-betul ketika tampil filmnya itu di layar lebar atau di televisi, kalau itu sinetron, maka betul-betul bagus sekali dilihat dan ratingnya tinggi. Sehingga mendatangkan banyak keuntungan. Nah sama pun kita ketika nanti ditampilkan oleh Allah itu kita akan sangat malu karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Sememalukan apa? Ya sememalukan penampilan kita. Semakin buruk penampilan kita, kita semakin malu. Makanya Rasulullah katakan nanti orang-orang di akhirat itu nanti akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada ulama yang mengatakan itu keringat apa? Keringat dingin. Orang itu kan kalau grogi, kalau malu itu kan keluar keringat dingin. Semakin malu dia semakin tenggelam dia dalam keringatnya sendiri. Makanya ada yang selutut, ada yang seperut, ada yang sebahu. Begitu kan kata Rasulullah SAW. Makanya ketika kita diminta untuk bertakwa, bertakwa yang pertama itu berhati-hati. Orang tua harus menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya. Suami harus menjadi contoh teladan bagi istrinya, panutan bagi istrinya dengan kehati-hatian itu. Kenapa? Karena kita berjanji kepada Allah untuk menjadi hamba-hamba yang taat. Kenapa harus berhati-hati? Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan semua nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya makna falyattaqullah yang pertama itu berhati-hati dalam memegang sifat muraqabah kepada Allah.